Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita tentang dosa-dosa besar yang dihimpun oleh Imam Ad-Dhahabi dalam satu kitab yang berjudul Al-Kabair. Dan kita sampai pada dosa besar yang ke-19, yakni meminum minuman keras atau meminum khamr. Masyarakat jahiliyah di mana Rasulullah SAW diutus, itu satu di antara kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat di dalam diri mereka adalah meminum minuman keras. Oleh karena itu, ketika Islam datang dan melarang minuman keras ini, itu ada beberapa tahapan. Ini menunjukkan betapa metodologi dakwah Quran itu tidak saklek, tidak serta-merta langsung di-cut begitu. Tetapi ada tahapan-tahapan supaya orang itu bisa kembali ke jalan kebenaran itu dengan bertahap. Latar gabuna tobakon an tobak, naiknya itu step by step. Sehingga awalnya itu ayat yang turun terkait dengan khamr ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya nomor 217 atau berapa, saya lupa itu ayatnya. Nanti coba dengan 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang judi, tentang minuman keras, tentang khamr dan judi. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah untuk memberikan jawaban. Jawabannya masih belum jatuh hukum haram, tetapi kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan bahwa keduanya ini, judi dan minuman keras ini, sesungguhnya membawa kemudaratan. Wa manafi'u linnas, walaupun juga ada unsur manfaatnya, ada kemanfaatannya. Kemudian wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan kalau ditimbang-timbang, ini jawaban yang Rasulullah SAW diajari oleh Allah Ta'ala kepada masyarakat jahiliyah ketika itu yang gemar minuman keras. Kalau ditimbang-timbang, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, jadi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Belum jatuh haram. Kemudian setelah para sahabat yang ketika itu juga masih ada yang meminum minuman keras ini, ya, satu ketika terjadi peristiwa salah seorang sahabat mengimami sholat dalam keadaan mabuk, dalam keadaan setengah sadar, sehingga bacaan sholatnya itu jadi tidak karu-karuan. Kemudian peristiwa ini menjadi sabab nusulnya ayat la taqrabus sholata
wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Kamu jangan mendekati sholat ketika kamu sedang dalam keadaan mabuk, sampai kamu betul-betul tahu, sadar apa yang kamu ucapkan. Ini tahap yang kedua, semakin jauh semakin jauh. Minimal ketika mendekati sholat, mereka menjauhi minuman keras itu. Setelah semakin jauh, maka turunlah kemudian surat Al-Maidah ayat 90-91. Yang ini adalah merupakan dot vonis dan finish terkait dengan khamr ini. Allah Ta'ala secara tegas menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir dan judi, wal ansab dan mempersembahkan kurban untuk berhala, sesajen lah kalau sekarang ini, wal aslam dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan. Kesemuanya itu adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji, yang termasuk bagian dari perilaku-perilaku setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Sehingga kemudian ayat inilah yang menjadi dasar hukum diharamkannya khamr. Karena memang khamr ini adalah merupakan perbuatan yang menjadi pintu masuk dari dosa-dosa yang lain. Rasulullah menyatakan al-khamr umul khaba'is. Meminum minuman keras ini adalah merupakan pokok pangkal dari perbuatan dosa yang lain. Sehingga fajtanibuhu, jauhilah itu. La'allakum tuflihun, agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu hendak bermaksud ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'ah, bermaksud akan menghasut kamu sehingga terjadi permusuhan di antara kamu, saling marah di antara kamu, fil khamri wal maisir, melalui minuman keras ini. Di samping itu minuman keras ini akan bisa menjadi sebab wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, akan bisa menyebabkan pelakunya itu menjadi orang-orang yang al-ghafilun, yang lalai, yang lupa an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa anis shalah, apalagi memikirkan sholat. Maka ditutup ayat ini Al-Maidah 91 ini dengan satu ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala, fahal antum muntahun. Maka kenapa engkau tidak segera menghentikan, engkau tidak segera menjauhi yang namanya khamr? Maka para jamaah rahimakumullah, di zaman modern ini sesungguhnya tidak hanya khamr yang memabukkan, tetapi segala apapun saja, apakah itu namanya nafsa, narkoba, narkotika, obat-obatan terlarang dan sebagainya, yang intinya menyebabkan seseorang itu ya suddakum an dzikrillah wa anis shalah, menjadikan orang itu lupa dari mengingat Allah dan jauh dari sholat dan menimbulkan permusuhan. Ini harus kita jauhi, karena itu minal kabair, termasuk satu di antara dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang merusak, baik itu merusak secara jasmaniah maupun merusak secara rohaniah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan membawa iman Islam husnul khatimah. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna